budaya Jawa seperti sinden yang terdapat dalam filem kita. Itu adalah antara sesuatu yang kita harapkan melalui filem ini lagi ramai orang mengenali budaya ini dan juga boleh mengunjungi Jawa, tempat yang amat menarik. Ya, itu tujuan utama kami. Yes. Jadi makanya kenapa kita pilih untuk filem horror, marketnya luas, fan-nya. Tengok di sini pun penuh media screeningnya semua ya. So memang kita mau tap market yang di Malaysia juga. Market di Malaysia sangat meminati filem horror selain di Indonesia dan kita tertarik dengan kolaborasi ini kerana kita nak macam orang yang sebagai contohnya jadi jambatan di mana artis di Indonesia kayaknya seperti Mas Ayu, Jizalma, Wafda, Bedu bisa mengembangkan bakat ke Malaysia dan juga orang ya, dan di sini kita ada premier ya di Malaysia tanggal 19 Juni. Yes. Kemudian kita juga mau bagi platform untuk artis Malaysia kita seperti MK dan juga Hasif untuk kembangkan bakat ke Indonesia. Kita serumpun ya. Yes. Semuanya aman ya. Artis-artis di Indonesia semua bagi cooperation yang bagus. Kayaknya MK sama Hasif juga aku rasa happy ya datang ke Indonesia. Kita syuting di Yogyakarta, kenalin budaya kayak sinden. Ya, kita mungkin budaya di Malaysia bisa dikembang di Indonesia dan di Indonesia bisa dikembangkan ke Malaysia juga. Saya buat appreciate juga buat kawan saya yang Mas Uye almarhum. Jadi setelah syuting ini beliau nggak ada sakit pas 1 minggu. Ya kan, mungkin ada keluarga yang mendengar, mungkin nanti saya mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Gitu, amin. Nah, awalnya kita proyek ini sebenarnya udah 1 tahun ya, 1 tahun. Waktu kita ada ide, sebenarnya ada tentang relate tentang kehidupan masyarakat lah, tentang pesugihan. Hanya kita bikin sebuah cerita, sebenarnya nggak jauh juga sama cerita Nyiblor juga. Cuman kita kan beda, kita mengangkat Paku Tanah Jawa gitu. Melewati juga proses casting gitu kan, proses screen test. Terus berapa minggu kemudian, 2 minggu kemudian ya dipanggil, ketemu sama Mas Bambang. Kita ngebahas masalah aku harus menaikkan berat badan, aku harus berinteraksi dengan ular, terus harus latihan menari buat jadi sinden gitu. Jadi ini suatu buat aku sendiri, ini suatu tantangan yang luar biasa yang belum pernah aku hadapin gitu, karena benar-benar all in one gitu kan. Karena kan jadi sinden itu kalau mungkin kita nari biasa itu bisa lah ya gitu, cuma kan kalau jadi sinden itu benar-benar apa ya, sesuatu yang baru lah gitu, karena itu menyangkut budaya kita juga gitu sih. Kebetulan latihan narinya alhamdulillah cuma sehari ya Mas. Alhamdulillah cuma sehari gitu. Terus kayak kalau berinteraksi dengan ular itu memang kita kan ada reading di Jakarta juga, terus kita ada baru ke Jogja gitu, dan emang dari Jakarta tadinya aku tuh jijik banget sama ular gitu. Aku udah bilang sama aduh jijik gitu. Cuma akhirnya aku pas reading ya bukan apa ya gitu, tapi demi totalitas gitu. Ya aku bawa ular akhirnya ke tempat reading. Wow. Karena pertama kali aku dapat proyek ini, aku rasakan yes, akhirnya gak kesurupan. Iya. yes, korban gitu. Bisa dapat POV jadi korban ya. Dan itu suatu tantangan yang baru. Betul banget, layarnya banyak banget emosi yang dirasakan. Karena gimana ya, ketika melihat punya seorang ibu, tapi dia melakukan hal yang salah, tapi itu buat kita itu sungguh banyak tantangan dan pertanyaan buat sebagai anak. Jadi aku bangun chemistry sama Kak Masa itu banyak banget buat ngedeketin diri. Apalagi aku gak mau ngerasa kayak ibu dan anaknya ini tuh bukan hanya seorang ibu dan anak, tapi aku pengen kita memiliki kayak bonding yang layaknya seorang sahabat yang bisa sharing. Jadi momen ketika aku tahu bahwa ibu aku melakukan hal-hal seperti itu bikin aku kecewa. Apalagi kan ada twist di baliknya ya walaupun emang twistnya ya mendekati kesurupan ya, tapi ya alhamdulillah tapi nggak kesurupan ya teman-teman. Dan di situ mungkin yang aku tantangannya yang aku seneng sih, karakter Ningrum ini memiliki
banyak sekali emosi yang kamu perankan dan chemistry-nya bukan hanya ke satu orang tapi ke semua karakter itu aku memiliki chemistry, jadi fun buat memerankan Ningrum dan penuh tantangan. Pertama, ya ini bentuk syukuri nikmat kesempatan dikasih kepercayaan untuk memerankan tokoh Jalu. Awalnya ini gue sebenarnya sempat ambil nggak ya? Karena waktu itu ini gue lagi hamil. Oh, ngeri, pas istri lagi hamil ya. Oke, ngambil film horor ya. Terus ini ular-ular gitu kan. Gue takut banget sebenarnya. Aduh, gimana ya? Itu berdebat lah gue sama perasaan gue sebelum ngambil itu. Ya akhirnya semua berjalan lancar dan ini experience yang baru lagi buat gue. Ya pertama kalinya juga bercumbu dengan ular. Ya. Ular itu kalau besis, itu pengang banget kuping, pengang gitu. Oh. Itu yang kayak habis take tuh gue, bentar mas, pengang gitu. Karena dia desis tuh benar-benar di kuping tuh kencang dan pengang. Kayak gimana dah? Kayak gimana? Desisnya? Berarti lo bisa lo build chemistry sama ular dibanding sama Gisel dan Mas Ayu. Mah nggak bisa diajak ngobrol. Itu ular lagi birahi gitu kan. Ularnya jantan aja kan, ularnya jantan aja. Iya. Di sini biasanya ngeliat aku gedebak-gedebuk action, di sini nggak ada ya. Ada dikit-dikit sama Wafda, tapi kita nggak ada workshop, tapi langsung gitu. Tapi untuk sama Mas Ayu, kita benar-benar latihannya 1 hari dan itu harus ada. Bukan hanya nari aja, yang paling penting itu adalah nyanyi, ya kak. Kita harus nyanyi dan itu cuma 1 hari. 1 hari kita dikasih waktu untuk latihannya gitu. Dan itu pun langsung pas waktu kita di Jogja, nggak ada di Jakarta. Nah itu kayak menurut aku baru pertama kali ya. Untungnya kita ngobrol terus sama Mas Ayu juga enak, udah pernah syuting bareng, terus sama teman-teman juga udah sama keluarga gitu. Kebetulan syutingnya itu seru banget ya, apalagi sama Gisel. Karena kita sering bercanda juga di lokasi gitu. Kalau untuk proses syutingnya itu lumayan lelah ya, karena dari suara dan bergerak tuh harus lumayan berpower gitu. Jadi membutuhkan fisik yang kuat lah gitu, pada saat syuting itu. Ya, pada saat kesurupan ada treatment khusus kayak yang diberikan dari Mas Boba atau dari kamu sendiri untuk kita tadi beli banget saat kesurupannya kayak takut loh. Kalau dari Pak Bambang itu membebaskan kita untuk berekspresi, ya membebaskan lah gitu. Kalau dari akunya sendiri lihat referensi dari nonton, terus kebetulan memang ada temen aku yang pernah kesurupan di depan aku gitu, jadi kayak oke, kayaknya aku udah pernah nih lihat gitu, dan ya seru lah. Perannya nggak besar, honor yang besar. Alhamdulillah. Makasih Pak Bambang. Datu, terima kasih. Jangan lupa kalau tembus 1 juta. Apa yang mau Bang Penuh lakukan kalau tembus 1 juta? Saya ingin produser film kita tuh mulai memikirkan nasib aktor-aktornya. Seandainya film meledak tuh, dapat lah bonus. Yang udah-udah, ya. Sebenarnya lokasi itu butuh effort yang besar ya. Ketika saya waktu regi, hunting pun, dan memang banyak kita nggak bikin gimmick. Memang banyak kendala waktu itu. Ada satu yang pas itu adegan ending itu memang benar-benar bermasalah ya buat tim itu sampai genset meledak 3 kali. Dan itu ada foto yang mungkin nanti aku spill di Instagram. Itu emang real, itu kita nggak bikin gimmick, tangkap juga itu di kamera. Dan kita nungguin dari jam 7 sore ya, habis makan malam setengah 7 itu sampai take itu setengah 3 pagi. Sampai setengah 3 itu benar-benar ini. Ternyata di situ emang benar-benar harus melakukan ritual yang gimana itu. Tapi kita ngikutin. Bahkan waktu sinden pun itu mungkin kemarin kita ritual berapa kali itu sama orang situlah dari sinden karena dikawal terus. Dan saya waktu itu emang dikawal, tapi ya itu banyak lah kendalanya itu. Ular itu sebenarnya pendekatan ke ular awalnya kan jijik banget ya, jijik banget gitu. Cuma akhirnya ya udahlah gitu, karena ular yang
di Jakarta sama yang di lokasi hari pertama syuting itu berbeda, sama pas di take itu juga beda gitu. Jadi mau nggak mau pendekatan sama ularnya itu ternyata kalau kita pegang ular itu kita nggak boleh panik, karena dia bisa ngerasain detak jantung, dia bisa ngerasain darah, dan kita misalkan panas atau kita deg-degan gitu dia berasa maksudnya akan lebih jadi agresif gitu. Dari pihak produksi memang amat berharap semua penonton datang ke bioskop untuk menonton filem kami, untuk tahu lebih lanjut tentang budaya Jawa, sinden dan sebagainya, dan juga menikmati sinematografi kita yang bagus di Jogja dan beberapa tempat yang menarik. So itu harapan saya lah. Siap.